Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat semua ya. Ketemu lagi di channel dari dekat. Channel yang insya Allah akan selalu berusaha untuk memberikan informasi, inspirasi, edukasi, dan motivasi. Oke, dan saat ini saya lagi ada di salah satu kampung ya di Desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, di mana kampung ini dari dulu dikenal sebagai penghasil produk anyaman, yaitu besek ya, yang kita kenal besek, tapi orang-orang sini menyebutnya kempluk ya. Oke, nah seperti apa besek? Nah, mungkin saya rasa teman-teman semua sudah tahu lah ya. Inilah besek ya, yang kalau di masa-masa Idul Adha biasanya banyak orang yang nyari untuk kemasan daging kurban biasanya, karena kalau dulu kan pakai plastik, tapi sekarang karena plastik sudah mulai banyak yang menghindari karena tidak bisa terurai oleh tanah, maka diganti dengan besek. Nah, inilah besek ya. Nah, yang kita tahu kan produk jadinya ya, tapi bagaimana proses membuatnya itu mungkin banyak yang nggak tahu ya. Jadi besek ini tentu dibuat dari bahan bambu ya, dan tidak semua bambu bisa dijadikan sebagai bahan besek ya toh, hanya bambu tertentu saja. Nah, dan untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan ibu-ibu ya di kampung ini, yaitu Kampung Duku Sawah namanya. Kampung Duku Sawah, Desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding ya, mengenai bagaimana proses membuat besek ini ya. Nanti kita kenalan nih sama ibu-ibu yang masih cantik-cantik ya, walaupun sudah tidak muda lagi, sudah nenek-nenek ya. Oke, nah Ibu, assalamualaikum. Oke, Ibu Punten, boleh kenalan Ibu dengan Ibu siapa ini? Ibu Iloh. Ibu Iloh ya. Oke, Ibu Iloh. Nah, kalau ini Ibu Titin. Ini Ibu Suina. Ibu Suina. Nah, ibu-ibu ini adalah ahlinya membuat besek di kampung ini ya. Dan besek-besek yang dibuat di kampung ini itu nanti dikirim ke mana-mana gitu, ke Jakarta ya Bu ya. Kemudian ke luar Jawa juga ada ya katanya ya. Oke. Banyak ya. Nah, dan sekarang kita mau lihat nih bagaimana proses membuat besek ini. Oke, tapi sebelum itu kita mau tanya dulu Bu. Tadi di awal saya katakan bahwa tidak semua bambu itu bisa dijadikan sebagai bambu sebagai bahan untuk anyaman ya. Iya. Boleh tahu nggak bambu apa namanya Bu? Bambu tali. Bambu tali. Iya. Oh, kalau di sini disebutnya bambu tali. Nah, bambu tali itu kayak apa? Kayak gini nih. Ya, teman-teman. Ini namanya kalau di sini disebut awi tali ya. Saya nggak tahu nih kalau orang Jakarta ngomongnya apa nih. Tapi kalau orang-orang sini ini menyebutnya awi tali ya, atau bambu tali. Kenapa disebut bambu tali? Karena ini memang biasanya bambu ini ya, bagiannya itu bisa dijadikan sebagai tali ya, sebagai tali seperti ini. Ini anyaman bahan nih ya, ini anyaman bahan untuk besek ya. Masih belum apa-apa ini ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sini itu kan prosesnya dari bambu dulu. Bu, boleh kasih lihat nggak Bu bagaimana cara memulainya Bu? Nah, ini luar biasa ya, ibu-ibu ini kuat-kuat loh ya, bisa membelah bambu. Ini caranya ya, bambu ini dibuat jadi dua bagian. Nah, ini ada bagian ini bagian yang ada kulitnya ya. Iya. Nah, ini namanya proses apa nih Bu? Ngahua proses. Ngahua. Oh, jadi ngahua, kalau orang sini bilangnya ngahua. Ngahua itu menyayat ya, melepaskan kulit bambu dari bagian dagingnya ya. Iya. Namanya ngahua. Oke. Nah, banyak juga ya Bu ya jadinya ya. Jadi nggak gampang loh ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan besek untuk bahan kemasan ya, jangan, kalau beli jangan nawar terlalu murah ya. Karena prosesnya ini nggak mudah loh ternyata. Tuh lihat tuh. Lihat. Ini nyayat ini istilahnya ngahua ya. Iya. Oke, ini orang sini bilang ngahua. Saya nggak tahu nih dalam bahasa lain apa istilahnya tuh. Tapi di sini disebutnya ngahua. Oke, nah setelah ini diapakan Ibu?
Digini-gini. Oh, setelah itu di Gini. oh di apa istilahnya nih? Oh, disoek tuh dibelah gitu ya. Ini dibelah. Ini kita pakai bahasa asli bahasa sini ya, bahasa orang sini ya. Jadi kalau teman-teman ya para penonton nggak ngerti apa itu dihoek ya, disoek ya ini lah maksud disoek itu. Disoek itu di apa? Disayat atau apalah saya nggak ngerti. Nah ini nanti akan jadi seperti ini. Tapi ini yang barusan disayat atau disoek ini nggak bisa langsung dibikin kan? Harus dijemur dulu sampai kering ya. Dulu sampai kering. Oke, berapa lama proses penjemurannya tuh Bu? Ya, setengah hari. Setengah hari ya. Oke, nah jadi yang tadi barusan disebut ngahua itu untuk memisahkan bambu ya menjadi dua bagian, kemudian diambil bagian luarnya, ya toh, disayat gitu ya. Nah kemudian disobek, ya disoek tuh disobek. Kemudian setelah itu sobekannya akan dijemur, ya. Nah dan sampai kering. Nah ini yang sudah kering ya Bu ya. Oke, nah ini sudah kering ya. Ini sudah kering nih teman-teman. Nah setelah kering diapain Bu? Dibikin. Baru dibikin, dianyam. Anyam, dibikin anyam. Ya, dianyam ya. Iya. Oke. Nah, ini proses mulai ini menganyam nih. Selang-seling ya Bu ya? Iya. Selang-seling. Itu satu baris itu berapa sobekan Bu? 8 sobekan, satu baris itu. Satu baris. Oh, gitu. 8 kali 8 ya. Iya. Oh, maksudnya nanti akan jadi seperti ini. Ini udah jadi nih. Oke. Jadi ini yang ibu mohon punten Ibu Suina sedang lakukan ini proses nganyam, nanti jadinya itu seperti ini. Ini sama ya? Sama seperti ini. Jadi ada berapa nih? Ada berapa sobekan nih? Satu apa? 24 Satu pakan. 24 pakan. Iya. Oh, ini namanya pakan. Iya, namanya pakan. Oh, istilahnya pakan ya. Bukan makanan ternak ya, pakan istilahnya nih. Oke, jadi ini akan jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini diapain nih, Bu? Diginiin. Oh, ditambah. Oh, ditambah. Dibikin itu. Oke, ayo Bu, mangga Bu, silakan Bu. Nah, ini nih, lihat nih, keterampilan tangannya luar biasa. Coba perhatikan deh. Wah, tuh. Lihai banget kan? Ini perlu keahlian khusus nih. Anak kuliahan aja belum tentu bisa nih. Lihat, proses menganyamnya nih, lincah banget tangannya. Sampai dia nanti akan membentuk 4 sudut ya. Iya. Akan membentuk 4 sudut. Ini proses menganyam. Dan Ibu hafal betul ya Bu ya, maksudnya untuk ini kan ada berapa ukuran nih? 5 ukuran ya? 6. Oh 6 ukuran. Iya. 1, 2, 3, 4, bukannya 5 Bu? 6. Oh, 6 ya? Oh ada 6 ukuran. Iya. Nah ada 6 ukuran dan itu tahu ya, maksudnya mana yang paling kecil, yang lebih besar sampai yang paling besar. Ini kan nggak sama kan ukurannya? Sama nggak? Sama. Oh sama. Oh saya pikir tuh ini ukuran yang paling kecil enggak ya? Sama aja. Oh 1 ukuran. Ada lagi yang 7 yang besar. Mana nih? Yang besar ada satu. Ini kali ya, bukan. Ini loh ya, yang barang yang sudah jadinya nih. Ya, besek yang sudah jadinya seperti ini, dan ini Ibu Sina ini sedang melakukan proses pembuatan ya. Proses penganyaman. Ya, lihai banget ya tangannya. Ini yang lebih besar dari. Oh ini yang paling besar nih. Iya, 7 namanya 7 pintuan. Oh maksudnya itu 7 itu tingkatnya ya. Oh tingkatnya bukan jumlahnya. Oh ya. Oke, ya, jadi gini teman-teman. Jadi besek ini itu ada 7 7 tingkat lah ya. Istilahnya apa Bu tadi? 7 huntuan. 7 pihuntuan. Nah, itu ya pokoknya kita pakai istilah sinilah ya. Nah, ini aja ada 7 grade
ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini yang nomor 7 nih. Ya, paling besar nih. Kalau di senti ini berapa senti nih? 20 senti. Oh, ini 20 kali 20 ya. Nah, ini ukuran 20 kali 20. Jadi ukurannya berapa aja sih, Bu? Yang paling kecil ukuran berapa ke berapa tuh? Paling kecil ada yang paling kecil. Jadi ada 3 tahap, yang 7, yang 6, yang 4, yang 5 juga ada. 5 ada. Ada Oh, ini yang paling kecil. Oh, ini ukuran berapa nih? 4 kan. Oke, ini ukuran 4. Oh, gitu. Nah, ini yang sudah jadi ya, sudah jadi dianyam, tinggal nanti dipotong ya, Bu, atau gimana? Oke. Ini masih gondrong nih ya, belum dicukur nih, teman-teman ya. Masih gondrong. Nanti dipotong-potong nih ya. Sampai pisau, ada pisaunya nanti khusus buat motongnya. Ya, memang dari dulu kampung ini dikenal sebagai penghasil besek, atau kalau orang sini menyebutnya kempluk ya. Dan memang kempluk atau besek dari sini itu dijual ke berbagai tempat ya, termasuk juga ke Jakarta. Jadi kalau teman-teman melihat ada toko misalnya di Jakarta yang menjual besek seperti ini ya, boleh jadi ya, saya tidak memastikan ya, tapi boleh jadi ya asalnya mungkin dari kampung ini gitu loh. Karena memang banyak juga pedagang-pedagang yang dari sini atau mungkin dari luar ngambil besek dari sini kemudian untuk dijual keluar ya, dibawa kemana-mana. Biasanya juga kalau kita jalan-jalan ke arah Jawa Tengah itu, kalau kita beli oleh-oleh bawang atau oleh-oleh telur asin Brebes, itu juga banyak yang pakai besek ya. Sekarang kemasannya pakai besek gitu. Jadi sebetulnya banyak ya kegunaannya. Dan bahkan kalau di kota, besek ini kan sekarang bisa jadi ini kemasan untuk souvenir ya, untuk souvenir atau untuk bingkisan ya, untuk bingkisan. Oke, Bu, boleh tahu sehari itu rata-rata bisa menghasilkan berapa, Bu? Berapa ini maksudnya, berapa besek, Bu? Jadi kedua kalau langsung tadi itu 2 begini sehari. Oh, sehari 2 ya. Oh, oke. awet. Iya. Jadi orang sok bikinan waduh dulu. Oh, Banyak. Besok nyoekan. oh gitu. Sekali jadi Jadi nggak langsung dari bambu kemudian jadi besek ya. Biasanya setelah, ada yang tuh teman-teman, kerjanya. tuh sudah jadi ya. Jadi barusan dari proses awal sampai udah jadi seperti ini dipotong ya, dirapihkan, dicukur ya biar bersih, nggak gondrong lagi, diteres. Nah, ini orang sini menyebutnya diteres ya. Jadi ini bahasa khas Sunda daerah sini. Nanti kalau yang mau tahu dalam bahasa Indonesianya apa, nanti boleh cari di Google Translate lah ya. Google Translate. Ini orang sini menyebutnya diteres ya. Diteres itu Bukan itu. tuh lihat, dirapihin. Jadi nanti setelah itu bersih. Ini prosesnya berapa menit barusan? Nggak lama ya? Nggak lama ya. Kayaknya nggak sampai 5 menit deh. Ya, nggak sampai 5 menit. Ini dapat bahan bambunya dari mana, Ibu? Dari ada kampung sebelah Kamu sebelah. Oh gitu. jualannya. Oh, ada yang jualannya ya? Iya. Oke. Satu besek ini itu kan bambu ini panjang antara bukunya, aja kan sebut buku ya. Iya. Itu kan beda-beda. Nah, itu berarti dipilih dong. Ya dipilih. Dipilih sesuai dengan ukuran ini ya. Iya. Dari mulai yang antar bukunya pendek sampai yang panjang ya. Pendek yang nyambung. Oh, disambung. Oh, kalau yang pendek disambung. Oke. Mondok itu. Wah, mondok ya. Bu, kalau tadi kan sehari itu bisa minimal 2 begini ya. Padahal sih sebenarnya cepat, seharusnya bisa lebih ya, Bu ya. Bisa lebih, tapi ibu-ibu di sini nih. Oh ya. Jadi kalau nganyamnya sih sebetulnya cepat banget barusan. Kalau udah kering mah. Udah kering cepet. Nah, cuma memang prosesnya tidak secepat itu ya untuk bisa siap dianyam ya, menjadi besek. Jadi karena bambunya ini dipotong, dibersihin dulu, buluh-buluhnya dibuang,
kemudian dibersihkan ya, kemudian setelah itu tadi dibelah-belah, ya kan, dibelah-belah jadi bagian-bagian kecil seperti ini, ya toh, sebesar ini. Nah, kemudian setelah itu orang sini bilang dihua atau disayat gitu ya, disayat ya, sampai dapat beberapa lapis ya, kemudian setelah itu dijemur, disobek, setelah itu dijemur ya, setengah hari, setelah kering baru bisa dianyam. Kemudian ya setelah dianyam jadilah seperti ini ya, jadi seperti ini tadi yang belum diteras atau dicukur ya. Nah, setelah dicukur bersih ya tadi mulus seperti ini ya, ini jadi, dan ini sudah siap dipakai untuk kemasan. Oke, jadi untuk para sobat yang menonton channel ini ya, kalau memang para sobat membutuhkan ya produk-produk seperti ini, nanti boleh teman-teman lihat di deskripsi, nanti kan akan saya cantumkan ya. Mungkin saya minta nomor telepon dari ibu ini atau dari warga di sini yang bisa dihubungi ya. Jadi teman-teman nanti boleh memesan langsung, atau kalau misalnya nanti teman-teman mau DM ke saya boleh lah ya. Nanti saya akan kasih juga nomor WA saya nanti ya, untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, jadi sehari itu rata-rata bisa menghasilkan tadi 2 tangkup gini ya Bu ya. Gitu, ini 2 gruntul sebutannya ya, 2 gruntul. Oke, nah itu rata-rata kalau di sini dijual berapa sih Bu? Satu itu Bu. Yang besar itu 8.000. 8.000 ya. 8.000 ya teman-teman ya. Nggak mahal loh. Padahal prosesnya tidak mudah loh. Ya. Ini 8.000 nih teman-teman. Oke, ya. Padahal ini proses untuk pembuatannya kan tidak mudah ya. Oke, dan tentu saja ya, walaupun ini kelihatannya industri yang sederhana ya, industri rumahan, industri rumah tangga ya, tetapi bagaimanapun ya industri ini juga banyak membantu ya, minimal ya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lah. Oke, jadi mari kita sama-sama dukung, mari kita sama-sama bantu ya masyarakat yang masih konsisten dengan industri kreatif. Jadi kalau saya boleh katakan ini sebetulnya adalah bagian dari industri kreatif ya, karena bagaimanapun ini memerlukan kreativitas ya. Oke, demikian saja saya rasa ya liputan kita dari kampung penghasil besek, atau sekali lagi orang sini mau menyebutnya bukan boboko, kempluk ya, kempluk atau kampung besek, yaitu di dusun Duku Sawah, Desa Heuleut, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. Ibu-ibu, hatur nuhun, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih sudah berbagi ilmu, sudah berbagi informasi. Ya, kita doakan mudah-mudahan usaha ini berjalan lebih mulus lagi, lebih baik lagi, dan mudah-mudahan setelah di konten ini nanti makin banyak yang tahu ya mengenai produk ini, dan nanti bisa langsung ya, mungkin mau memesan ya boleh nanti lihat di deskripsi ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang mau membantu pertumbuhan channel ini ya, silahkan like, subscribe, komen, dan saya juga berterima kasih kalau ada teman-teman yang mau membagikan channel ini ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua.